Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin wa la ilaha illallah wa qawlun nabi Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allah Ta'ala sudah kita menjadi karim. Alhamdulillah Bismillahi ala nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sallallahu alaihi. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang juga saya hormati sama sekalian, rahmatullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu ini untuk meneruskan kajian kita. Kalau lihat di bukunya, setelah berpuasa kita akan membahas bab haji dan umroh. Haji dan umroh, jadi ini mempersiapkan menjadi aba dan umi. Materinya kalau di manasik haji itu sampai 7 kali pertemuan di KUA kecamatan ditambah dengan yang ada di kabupaten. Karena di antaranya ada membahas soal kesehatan, ada membahas soal kebijakan pemerintah dan seterusnya. Kita hanya mungkin 3 kali saja sudah dianggap cukup. Andaikan bersedia itu ditambah dengan praktek, tapi mungkin tidak usah praktek. Tertinggal. Dasar untuk melaksanakan ibadah haji dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi banyak kita temukan. Kita kutip beberapa bagian saja. Misalnya Quran surat Al-Imran 97 berfirman, "Walillahi an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Para mubaligh menggarisbawahi ayat ini dimulai dengan kalimat walillah. Ini menunjukkan pentingnya untuk niat dalam melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan misalnya dengan ayat lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ilahnya ada di belakang, tapi haji dimulai dengan kalimat walillahi an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebagian orang yang menunaikan ibadah haji itu belum tentu untuk mendapatkan lillah, ibadah yang semata-mata karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang orang beribadah haji mungkin ada kepentingan atau tendensi ekonomi, ada tendensi kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, kita perlu sebelum berangkat menunaikan ibadah haji betul-betul memasang niat. Pentingnya niat dalam melaksanakan ibadah. Walillahi an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang dinyatakan mampu untuk menunaikan ibadah haji.
mampu sekarang anaknya bisa menjadi sangat luas. Mampu yang pertama adalah mampu secara finansial. Jadi sekarang kan mampu finansial saja tidak cukup, karena harus ngantri dan ngantrinya panjang sekali dari kejadian. Sekarang ada yang sekitar 30 sampai 35 tahun dulu bisa menunaikan ibadah haji. Kalau daftar sekarang berarti berapa? 2022 ditambah 35 berarti 2050. Oh, ada yang praktis sebenarnya supaya bisa cepat menunaikan ibadah haji, jadi TKI. Jadi TKI karena saya tahu mesti bisa menunaikan ibadah haji. Atau kepingin jadi petugas daerah TPHD. Tapi kan 1 tahun kalian jatahnya hanya 1 kabupaten, jatahnya hanya 2 atau 3 orang. Harga biayanya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Misalnya 30 sekarang sekitar 90 gitu bisa menaikkan biaya. Sehingga sing sudah punya uang yang cukup bisa menaikkan ibadah haji plus. Itu biayanya juga sekitar 3 kali lipat ya dari biaya biasa. Atau ibadah haji panggilan khusus, nah, itu orang-orang tertentu bisa seperti itu. Pentingnya biaya. Yang kedua, istiqomah dari segi fisik dan kesehatan. Ada orang yang menunaikan ibadah haji usianya sudah masuk kategori resti, termasuk tahun ini banyak yang sudah manula menunaikan ibadah resti. Saya pernah bareng orang yang haji umurnya di atas 100 tahun. Jadi di sana hanya di kamar saja, hanya ngambil pokoknya terus di kamar terus. Masya Allah, kebetulan kemudian fisiknya tidak mendukung, jadi mohon maaf, sama iblis itu di kamarnya, sehingga temannya yang satu kamar itu tidak betah terus meninggalkan kamarnya. Tapi saya ngacungi jempol nama TPHD-nya, tugas kesehatannya, TKHI-nya sangat luar biasa merawat sepertinya. Dan seterusnya. Saya doakan mudah-mudahan yang belum menunaikan ibadah haji diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus didaftarkan. Kalau didaftarkan dan seterusnya ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 196, wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang diusahakan bisa sempurna, sehingga berangkat menunaikan ibadah haji memang dibutuhkan ilmu yang cukup. Kudu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik haji kamu sekalian. Pentingnya di hadis Nabi, di samping yang tadi bunyinya kudu anni manasikakum, Rasulullah SAW bersabda, orang man hajja falam yarfus walam yamsuk waraja dulu di kayawma pada umum. Nabi bersabda, barang siapa yang berhaji kemudian tidak melakukan rafas, tidak melakukan perbuatan fasik, maka dia diumpamakan, diibaratkan seperti yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Rojamin dulu ini dia akan dosa-dosanya akan dikeluarkan sehingga dia menjadi bersih.
kayak awalan dan umum seperti baru saja dilahirkan dari rahim. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan ibadah haji, berangkatnya naik pesawat itu sekitar 10 sampai 11 jam, anggap saja 10 jam. Berdasarkan pengalaman itu, kalau perjalanannya malam itu enak, tapi kalau perjalanannya sampai ketemu subuh itu ada sedikit kendala di ibadah sholat kita. Kalau perjalanannya siang sampai malam itu menjamak dan mengkosor itu mudah di atas pesawat. Tapi kalau sampai ketemu subuh di tengah perjalanan, yang pernah saya alami di atas mungkin sudah terang benderang, tapi di bawah di bumi, ya, di bumi ketika lihat dari pesawat masih gelap gulita. Nah, kita sholatnya itu pakai yang di atas atau pakai yang ada di bawah. Saya lihat di di kursinya pesawat itu bisa meropong sampai bawah, sampai kelihatan di bawah. Jadi bawahnya masih gelap, di atas sudah terang benderang. Sholatnya kalau ikut yang atas ya berarti sudah subuh, kalau ikut yang bawah belum masih. Maka sebagian orang itu punya 3, nah kalau dipilah itu ada 3 cara perjalanan melaksanakan ibadah haji ketika sholat di atas pesawat. Mazhab yang pertama ya pokoknya sudah masuk sholat, kita sholat di atas pesawat, tidak wudhu tapi tayamum mengusap kursinya pesawat atau mengusap kursinya pesawat. Sebagian orang ternyata tidak biasa, sebagian orang tidak biasa bertayamum dan sholat di atas kendaraan, sehingga dari sekian calon jamaah haji itu ternyata tidak melaksanakan sholat di atas pesawat. Sekian orang bisa komando untuk sholat di atas pesawat itu tidak melaksanakan ibadah sholat di atas pesawat. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa sholat di atas pesawat itu adalah dihormatil waktu, hanya untuk menghormati waktu saja. Kalau sudah waktunya misalnya sholat zuhur dan asar ya sholat. Tapi nanti di bawah, ketika sampai di bawah, ketika sudah landing di sudah landing di bawah di Mekah atau di Madinah, kemudian kita melaksanakan sholat lagi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak sholat sama sekali di atas. Sholatnya nanti kalau sudah turun di kota Mekah atau Madinah. Kenapa kok kota Mekah atau Madinah? Tergantung pada pemberangkatannya. Apakah berangkat dengan kloter gelombang pertama atau gelombang kedua? Kalau gelombang pertama ke Madinah terlebih dahulu, kalau gelombang kedua itu langsung ke Mekah, selesai ibadah di Mekah baru berangkat ke kota Madinah. Bahkan hadirin menariknya ya, karena tidak terbiasa dengan persiapan soal berangkat umroh ini. Ketika berangkat umroh di pendopo itu menjelang subuh, terus sebagian dikomando untuk sholat subuh berjamaah di pendopo, sebagian mungkin ke masjid Anas Mahfud ya. Ada jamaah ketika melaksanakan sholat subuh ternyata hanya berdiri saja di pelataran pendopo. Terus selesai saya tanya,
jenengan boten derek sholat subuh, iki mangke jenengan ketinggalan berangkat ke Surabaya. Jawabannya mengejutkan ya. Jawabannya mengejutkan. Saya sudah sholat subuh, Pak. Sholat subuh kapan? Wow, pada berangkat ke Miki. Mau berangkat kan dari subuh. Jadi sholat subuh belum ada waktu subuh. Nah itu kewajiban dari kita untuk mengarahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini definisi ibadah haji dan umrah saya kira kita semua secara umum sudah paham. Haji itu artinya al-qasdu berarti bermaksud, sengaja. Menurut definisi syarah, haji adalah menyengaja pergi ke Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan tertentu, mulai dari umroh. Pengertian lain secara bahasa haji diambil dari kata haja yaqudu hajan yang berarti berkunjung. Secara istilah haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah di Makkah al-Mukarramah untuk melakukan rangkaian amalan ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan umrah diartikan sebagai ziarah. Dalam istilah syarah, umrah adalah menziarahi Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, mulai dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, didahului dengan ihram. Pengertian secara umum. Haji dibagi menjadi tiga cara. Pertama adalah haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji qiran. Haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu secara jamaah, setelah selesai baru melaksanakan umrah. Haji ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji yang pertama dan haji yang terakhir yang dikenal dengan haji wada. Haji ifrad mengharuskan membawa kurban. Haji ifrad mengharuskan membawa kurban. Yang kedua, yang ini lebih ringan, lebih sederhana dan banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau mayoritas orang Indonesia melaksanakan haji tamattu, melakukan amalan umrah terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah haji. Jadi ke sana, begitu nyampe di sana melaksanakan umrah, baru setelah itu melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tamattu tidak mengharuskan menyembelih korban, tidak membawa korban, tetapi harus membayar dam. Kalau haji ifrad membawa korban, kalau haji ifrad membayar dam. Nah, hadirin sekalian, saya sedikit stressing. Kenapa haji ifrad dan haji tamattu atau haji tamattu itu lebih ringan daripada haji ifrad? Karena kalau kita berangkat menunaikan ibadah haji ifrad, kemudian dimulai dari gelombang pertama berangkat ke Madinah, kemudian menuju ke kota suci Mekah. Nah, itu masa memakai pakaian ihramnya, menggunakan pakaian ihramnya itu terlalu lama. Nah, itu sangat riskan, sangat bisa membahayakan diri sendiri untuk menjaga dari larangan wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Agak sulit kalau itu. Maka
kalau melaksanakan ibadah haji gelombang pertama, menurut saya dari berdasarkan pengalaman itu sangat lebih enak menggunakan haji tamattu daripada haji ifrad. Di samping tadi pilihannya adalah membawa kurban sama membayar zakat, meskipun haji tamattu harus membayar zakat. Rasulullah Muhammad SAW ketika haji ifrad membawa korban unta, ya. Tapi sahabat-sahabat kanjeng Nabi ada juga yang tidak membawa korban, sehingga ketika Rasulullah melihat sebagian sahabatnya tidak membawa korban, Rasulullah menganjurkan supaya mereka itu melaksanakan bukan ibadah haji ifrad, tidak mengikuti haji ifradnya Rasulullah Muhammad SAW karena tidak membawa korban. Jadi ini menjadi pertimbangan juga bagi kita sekalian untuk diperhitungkan antara haji ifrad sama haji tamattu. Tapi kalau nanti kita berangkat di gelombang kedua langsung menuju ke Haram, itu melaksanakan haji ifrad lebih leluasa daripada melaksanakan haji ifrad ketika gelombang yang pertama di kota Madinah. Nah, sebagian jamaah luar negeri banyak yang melaksanakan haji qiran, haji yang menggabungkan niat ibadah haji dan umrah dan dikerjakan bersamaan saat bulan haji. Ini pilihan kepada kita sekalian ya untuk melaksanakan ibadah haji sama dengan haji ifrad, haji tamattu sama haji qiran. Sedangkan umrah itu dibagi menjadi dua. Sebenarnya umrah ini ada, kalau dirinci ada banyak bagian-bagian, tapi di buku dijelaskan umrah itu dibagi menjadi dua, umrah mufradah sama umrah tamattu. Kalau umrah mufradah itu umrah yang dilakukan terpisah dengan rangkaian ibadah haji, seperti yang banyak dilakukan orang-orang melaksanakan umrah sebelum musim haji. Saya sedikit menitipkan bagi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk melaksanakan ibadah umrah di Muhammadiyah Kabupaten Lumajang, sudah ada KBIHU, namanya KBIHU An-Nur, ya, melayani pelaksanaan ibadah umrah. Biayanya menyesuaikan dengan perkembangan, ada paket yang relatif murah, ada paket yang wajar, dan mungkin ada paket yang istimewa. Kalau bisa kita berangkat ibadah umrah atau belum melayani haji yang reguler, masih haji plus ya. Umrah mengikuti KBIHU An-Nur yang dibimbing oleh para pembimbing dari Persyarikatan Muhammadiyah. Kenapa seperti itu? Kalau mengikuti bimbingan di luar yang dibimbing oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, ada banyak warna, Tapi kalau yang mengikuti bimbingan dari Muhammadiyah, insya Allah satu warna, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang perintah tadi, kudu anni manasikaku. Ada nanti yang cerita sebagian dari melaksanakan ibadah haji dan umrah karena tidak dibimbing oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, kemudian pulang ceritanya menjadi aneh-aneh. Saya tidak mendiskreditkan, tapi ini kita usahakan supaya sama dengan jiwa yang ada melekat pada diri kita, supaya ibadah kita betul-betul sesuai dengan manasik dari tim pemandu dari Persyarikatan. Di penjelasan tadi lebih lanjut umrah mufradah sama umrah. Pertanyaannya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ulang, Rasulullah Muhammad
Muhammad SAW berapa kali haji dan berapa kali umroh. Saya temukan tulisan, salah satunya di tulisan Republika, Rasulullah Muhammad SAW hanya 1 kali haji. Tapi sebagian menyebut Rasulullah haji 2 kali. Haji pertama sebelum hijrah ke kota Madinah dan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tapi yang masyhur menyatakan Rasulullah hanya sekali haji, namanya yang dikenal dengan haji wada. Dan kalau sekali itu kan sekali dicontoh oleh kita semua, hajinya cukup sekali saja. Lagunya Pak Putut ada yang cukup sekali. Kalau umrohnya ternyata Rasulullah Muhammad SAW beberapa kali umroh. Nah, di tulisan disebut Rasulullah umroh 4 kali. 1 kali di bulan Dzulqa'dah, kemudian umroh di Hudaybiyah, umroh bersama haji dan umrohnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang terakhir adalah umroh Ji'rana karena membagi harta rampasan perang Hunain. Ini ada hadis yang menjadi dasar. Belum terkopi, mohon maaf. Jadi balik lagi bahwa hajinya Rasulullah ternyata hanya sekali, kemudian umrohnya bisa beberapa kali sampai 4 kali. Hikmah nanti kita bahas di kemudian hari karena waktunya sudah sangat siang. Nah, ketika menunaikan ibadah haji, bagi kita diberi kesempatan untuk beribadah di Masjid Nabawi. Ini gambar Masjid Nabawi di luarnya. Nah, salah satu yang perlu juga dilakukan ya, karena di Masjid Nabawi ada makam Rasulullah Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk ziarah makam, tapi ziarahnya hanya lewat saja ya. Karena di sini biasanya kalau musim haji dijaga oleh laskar yang warna goreng-goreng gitu ya. Kita tidak boleh berlama-lama di depannya makam Rasulullah Muhammad SAW ini. Biasanya dikomando oleh penjaga ya, oleh tentaranya tarik untuk bergerak segera meninggalkan di pelataran ini karena jamaahnya sangat banyak sekali. Nah, kita juga bisa nanti di Madinah diajak ke Masjid Quba. Ada satu riwayat 1 kali sholat di Masjid Quba ini, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, sama dengan 1 kali ibadah umroh. Nah, yang tidak ketinggalan ialah kita berdoa di Raudhah. Ini pelataran Raudhah, tempatnya sempit. Nah, kalau masuk ke sini berhimpit-himpitan. Beruntung bagi orang yang bisa menempati Raudhah di posisi depan bagian kanan ya. Itu aman dari desak-desakannya. Kalau dekat di mimbarnya Rasulullah sama di samping kirinya mimbar itu sangat padat sekali. Dan mungkin untuk bisa sujud dan rukuk saja sudah sangat sulit. Jadi kalau masuk ke Raudhah di posisi paling di depan paling kanan itu aman sekali, bisa menunaikan doa sesuai dengan keinginan kita sekali. Dan di sini doanya sangat mustajabah ya. Raudhah min riyadil jannah. Raudhah adalah bagian pelataran surga. Ibadah berdoa di sini sangat mustajabah. Saya kira ini mengantar pada pertemuan berikutnya kita bahas khusus umroh, terus berikutnya melengkapi dengan penjelasan soal. Terima kasih, kita tutup. Ada pertanyaan? Dari saya. Cukup kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.